Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hidayah Nurdin, NIM 18310400072. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani dan latihan kekuatan otot. Mari kita masuk kepada materinya. Apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. 4 komponen yang menentukan kebugaran jasmani, yaitu daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang kedua yaitu komposisi tubuh. Yang ketiga, kekuatan dan daya tahan otot. Yang keempat, kelenturan sendi dan otot. Bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani yang baik dan benar? Cara meningkatkan kebugaran jasmani yang baik dan benar yaitu meningkatkan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang pertama, lari secara terus-menerus. Lari secara terus-menerus berguna untuk memperbaiki keadaan tetap atau keseimbangan antara pengeluaran tenaga, pengembalian zat asam selama latihan berlangsung. Yang kedua yaitu lari dengan kecepatan dan jarak yang bervariasi. Lari dengan kecepatan dan jarak yang bervariasi berguna untuk memperbaiki ketahanan organ-organ tubuh dan bagian-bagian lain dari tubuh. Yang ketiga yaitu lari refleks. Lari refleks berguna untuk membangun atau memelihara kondisi tubuh. Yang keempat yaitu lari di bukit-bukit. Lari di bukit-bukit bertujuan untuk mendapatkan otot-otot yang kuat. Berikut ini adalah gambar-gambar dari lari-lari tersebut. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu apa sih manfaat apabila kebugaran jasmani badan kita bagus. Saya akan menjelaskan beberapa contoh dari manfaat kebugaran jasmani. Yang pertama, terhindar dari penyakit jantung. Yang kedua, dapat terhindar dari risiko diabetes. Yang ketiga, terhindar dari hipertensi. Yang keempat, menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Yang kelima, terhindar dari risiko kanker. Yang keenam, terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Yang ketujuh, meningkatkan mood atau suasana hati. Yang kedelapan, dapat meningkatkan energi. Yang kesembilan, mencegah insomnia. Yang ke-10, terhindar dari kegemukan. Yang ke-11, meningkatkan kecerdasan otak. Yang ke-12, mencegah penuaan dini. Yang ke-13, mengatasi depresi. Yang ke-14, terhindar dari kelelahan. Ke-15, meningkatkan kesehatan tubuh. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kekuatan? Kekuatan adalah tenaga yang dipakai untuk mengubah keadaan gerak atau bentuk dari suatu benda, gerakan mendorong atau menarik yang bisa mengakibatkan suatu benda mulai bergerak, berhenti, atau mengubah arah, tergantung pada sifat fisik benda dan besarannya kekuatan, titik tumpuan, dan arah kekuatan. Kekuatan otot. Kekuatan otot merupakan kemampuan badan dalam menggunakan daya. Kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik dan juga memegang peranan penting dalam melindungi atlet dari kemungkinan cedera. Alat ukur kekuatan otot. Terdapat 3 macam tes pengukuran dalam pengukuran kekuatan otot menurut Kementerian Pendidikan Nasional Pusat. Pengembangan kualitas jasmani tahun 2010 yakni meliputi kekuatan otot genggam dengan menggunakan tes hand grip dynamometer, kekuatan punggung atas dan dada dengan menggunakan tes pull dan push dynamometer, kekuatan otot punggung dan tungkai dengan menggunakan tes back and leg dynamometer. Latihan untuk mencegah penurunan kekuatan otot. Latihan adalah aktivitas fisik untuk membuat kondisi tubuh, meningkatkan kesehatan, dan mempertahankan kesehatan jasmani. Latihan juga digunakan sebagai terapi untuk mengatasi deformitas atau mengembalikan seluruh tubuh ke status kesehatan maksimal. Latihan meliputi kontraksi aktif
dan relaksasi otot. Latihan dapat diklarifikasikan berdasarkan tipe-tipe kontraksi otot. Kontraksi otot. Kontraksi otot terdiri dari 5, yaitu latihan isotonik, latihan isometrik, latihan isokinetik, latihan aerobik, dan latihan anaerobik. Latihan isotonik merupakan latihan pada otot yang pendek yang menghasilkan kontraksi otot dan pergerakan aktif. Termasuk dalam latihan ini adalah berlari, jalan, berenang, bersepeda, dan aktivitas lain termasuk aktivitas dalam ADL. Latihan isotonik meningkatkan tonus, massa, dan kekuatan otot serta memelihara fleksibilitas sendi dan sirkulasi darah selama latihan isotonik. Denyut jantung dan kardiak output meningkat dengan cepat untuk meningkatkan sirkulasi darah ke semua area. Latihan isometrik merupakan latihan dengan kontraksi otot tanpa pergerakan sendi atau tidak ada perubahan panjang otot. Latihan isometrik dapat meningkatkan ketegangan otot tetapi tidak menambah ukuran otot. Tidak terjadi pergerakan otot dan sendi selama latihan dilakukan. Latihan isometrik sedikit meningkatkan denyut jantung dan cardiac output, tetapi tidak meningkatkan secara khusus aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Terdapat 2 jenis latihan isometrik. Yang pertama, muscle setting exercise, merupakan latihan isometrik intensitas rendah dengan sedikit atau tanpa tahanan. Latihan ini berguna untuk mempertahankan mobilitas antara serabut otot. Oleh karena latihan ini tidak melawan tahanan, maka tidak memperbaiki kekuatan otot, tetapi dapat mencegah atrofi pada stadium awal imobilisasi. Yang kedua, latihan isometrik dengan tahanan. Latihan ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot bila terdapat nyeri gerak sendi. Tahanan dapat diberikan secara manual atau secara mekanik. Latihan isokinetik, latihan yang menghasilkan kontraksi otot atau tekanan melawan tahanan. Dengan demikian, latihan isokinetik bisa berupa isotonik maupun isometrik. Selama latihan isokinetik, orang bergerak atau melawan tahanan. Latihan isokinetik didefinisikan sebagai suatu metode latihan dengan menggunakan mesin untuk mengontrol kecepatan gerakan melalui LGS dengan kecepatan konstan. Kecepatan gerakan yang dikontrol dan banyaknya tenaga yang digunakan melawan mesin menghasilkan gaya reaksi yang sama. Indikasi penggunaan alat Cybex adalah untuk uji dan koreksi ketidakseimbangan kekuatan otot pasca cedera muskuloskeletal, trauma, pembedahan, dan imobilitas. Latihan aerobik. Latihan aerobik merupakan latihan di mana sejumlah oksigen yang diambil dari dalam tubuh lebih banyak dibandingkan dengan oksigen yang digunakan untuk latihan. Latihan aerobik menggunakan kelompok otot besar yang digerakkan berulang-ulang. Kemudian yang terakhir yaitu latihan anaerobik, merupakan latihan di mana aktivitas otot tidak dapat menarik sejumlah oksigen dari pembuluh darah, sehingga menggunakan mekanisme anaerobik untuk mendapatkan energi dalam jangka waktu yang pendek. Untuk mencegah dampak penurunan kekuatan otot pada usia, perlu dilakukan latihan kekuatan otot yang bisa dimulai sejak usia muda. Pada sebagian orang yang tidak melakukan latihan kekuatan otot sejak muda, dapat mulai melakukannya saat pra-usia lanjut, yaitu usia 45 hingga 55 tahun. Seperti latihan aerobik, latihan kelenturan, latihan keseimbangan, dan juga latihan koordinasi. Sebelum melakukan latihan tersebut, perlu dilakukan persiapan yang berkaitan dengan keadaan kesehatan dan kebugaran tubuh yang disebut dengan evaluasi pre-partisipasi atau EPP, yang meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, dan tes kinerja otot. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu meningkatkan kekuatan otot lengan. Meningkatkan kekuatan otot lengan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu push up. Push up bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Yang kedua yaitu
beer curls. Gerakan ini ditargetkan untuk kesehatan jantung dan juga menguatkan otot seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu weighted chair dips, memperbaiki postur tubuh. Latihan dips juga bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan tubuh, terutama tubuh bagian atas, dengan meningkatkan kekuatan otot dada, otot bahu, dan otot lengan saat melakukan dips. Yang terakhir yaitu dumbbell curl, berfungsi untuk menambah kepadatan pada otot, membentuk otot lengan atas, dan mempertegas antara bagian bicep dan tricep. Gerakan ini sangat melatih bagian luar atas bicep dengan menggunakan dumbbells untuk meraih hasil yang maksimal. Berikut ini adalah gambar contoh meningkatkan kekuatan otot lengan yang dijelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas cara meningkatkan kekuatan otot tungkai. Saya hanya memberikan beberapa contoh meningkatkan kekuatan otot tungkai sebagai berikut. Yang pertama, squats. Squats adalah latihan yang umum, sederhana, dan efektif untuk memperkuat dan mencegah otot-otot besar kaki. Yang kedua, side lunges. Side lunges juga dikenal sebagai lateral lunges, membantu memperkuat otot paha dan meningkatkan fleksibilitas. Latihan ini melibatkan semua otot utama termasuk paha depan, paha belakang, betis, dan gluteus. Yang ketiga yaitu side leg raise. Side leg raise adalah latihan yang efektif yang membangun kekuatan di paha luar dan pinggul. Latihan ini menargetkan gluteus maximus yang membantu gerakan pinggul yang lebih baik, menstabilkan tubuh, dan meningkatkan daya tahan otot. Yang terakhir yaitu calf raise. Latihan betis adalah salah satu latihan yang paling mudah, meningkatkan kekuatan otot dan mengencangkan kaki. Ia bekerja pada otot tibialis posterior dan soleus pada tungkai bawah. Berikut ini adalah gambar contoh dari cara meningkatkan kekuatan otot tungkai. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Apabila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.